ikut hadir. Terima kasih. Saudara, ubi dan talas dimakan kanguru, ulat berbulu kering digone. Saya ke Universitas Andalas bukan hal baru. Sejak dulu sudah sering ke sini. Baik, saudara, saya punya waktu sekitar 1 jam akan berbagi dengan saudara. Setengah jam saya akan kuliah, setengah jam nanti saudara boleh tanya apa saja. Dengan catatan bahwa kuliah umum saya ini adalah reguler, rutin, bukan kuliah politik praktis. Oleh sebab itu di sini tidak ada kampanye untuk pemilu, tapi kuliah tentang pemilu. Saudara, ini penting, kuliah tentang pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Karena negara kita ini didirikan oleh banyak tokoh-tokoh dari Sumatera Barat yang dulu ikut merumuskan bahwa Indonesia ini dibangun sebagai negara kesatuan yang bersifat atau menganut sistem dan mekanisme demokrasi. Kita tahu ada nama besar seperti Hatta, Syafruddin Prawira Negara, Syahrir, Yamin, Tan Malaka, Nasir, Hamka, dan lain-lain. Banyak sekali dari Sumatera Barat yang dulu sudah ikut meletakkan fondasi kehidupan kita bernegara secara demokratis. Saudara, kesepakatan para pendiri negara dulu adalah negara ini dibangun sebagai negara demokrasi dan negara yang berdasar nomokrasi. Ada perdebatan pada waktu itu. Apakah negara kita ini akan dibangun sebagai negara demokrasi atau dibangun sebagai negara kerajaan, monarki, di mana pergantian pemerintahnya itu dilakukan secara turun-temurun karena hubungan kekeluargaan. Kerajaan atau demokrasi. Waktu itu sebutannya republik. Apakah demokrasi? Perdebatan berjalan panjang. Sebagian ingin bentuk negara republik demokrasi, sebagian ingin bentuk kerajaan. Ketika perdebatan berlarut-larut, seorang tokoh dari Sumatera Barat, namanya Muhammad Yamin, mengajukan usul kepada sidang. Beliau mengatakan, daripada kita berdebat tidak ada habis-habisnya, mari sekarang di stem saja. Apakah negara Indonesia ini akan dibangun sebagai negara demokrasi atau kerajaan? Dari 62 anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Badan Pendiri Negara, dari 62 orang itu 55 orang memilih bentuk republik demokrasi. 6 orang memilih bentuk kerajaan. 1 orang memilih abstain. Demikianlah pada sidang tanggal 10 Juli tahun 1945 Indonesia dibangun sebagai negara demokrasi. Saudara, ada adagium. Demokrasi itu hanya akan berjalan baik kalau didampingi oleh nomokrasi. Demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, nomokrasi itu adalah kedaulatan hukum. Demokrasi
tanpa kedaulatan hukum bisa liar, karena setiap orang bisa merasa benar sendiri dan membuat keputusan-keputusan sendiri yang membahayakan masyarakat karena kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuatan uang. Tetapi demokrasi, negara hukum, kalau tidak didukung oleh proses yang demokratis, itu bisa juga sewenang-wenang. Hukumnya menjadi elitis. Oleh sebab itu para pendiri negara sejak awal mengatakan, yang kemudian sekarang dimasukkan di dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar kita, dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan republik, kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan berdasar undang-undang dasar. Itu artinya kedaulatan di tangan rakyat itu demokrasi, dilaksanakan menurut undang-undang dasar itu artinya nomokrasi, karena undang-undang dasar itu ibu dari semua hukum yang ada di suatu negara. Lalu di pasal 3 atau di ayat 3 disebutkan Indonesia adalah negara hukum. Jadi demokrasi dan nomokrasi. Saudara, kita bicara pemilu. Pemilu adalah bentuk atau ekspresi atau mekanisme yang paling nyata dan bisa dilihat dan dilakukan oleh rakyat di dalam negara demokrasi. Oleh sebab itu, maka kita menggariskan karena pemilu itu adalah penggunaan hak rakyat yang paling mendasar, maka pemilu itu harus dilakukan secara bermartabat dan penyelenggara harus jujur dan adil. Begitu juga para peserta pemilihan umum. Artinya kita semua harus bersikap sportif. Dengan demikian, pemilu yang bermartabat itu adalah pemilu yang harus sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut sebagai bangsa, dengan etika dan dengan aturan hukum. Jadi ada nilai, ini pemilu bermartabatnya, ada nilai yang kita anut, kemudian ada etika, kemudian ada norma atau aturan hukum.